Saya ucapkan selamat beribadah dalam ibadah online Minggu tanggal 26 April 2020, ibadah atau suara Firdaus yang ke-21, dan kita akan datang beribadah kepada Tuhan walaupun kita berjauhan tetapi dipersatukan dalam satu roh. Karena Allah itu maha hadir, ya, dimanapun kita berada, asal kita beribadah dengan segenap hati, Tuhan akan memberkati kita. Karena ibadah itu berguna dalam segala hal. Ibadah berguna dalam segala hal. Menolong kita, memberkati kita, menyembuhkan kita, memberi kepada kita kekuatan pengharapan, dan memulihkan keadaan kita. Saya undang kita bangkit berdiri, kita angkat nyanyian pembukaan. Marilah Tuhan pimpin saya. Saya, ku tak berani jalan sendiri dalam dunia penuh susah. Jangan kau tinggalkanku sendiri. Marilah Tuhan, kita nyanyikan segenap hati. Marilah Tuhan pimpin saya, ku tak berani jalan sendiri dalam dunia penuh susah. Jangan kau tinggalkanku sendiri. Jangan kau tinggalkan. Jangan kau tinggalkanku sendiri. Kita berdoa. Inilah permohonan kami padamu, Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja yang mengasihi kami, Juru Selamat semua orang percaya. Inilah kami menghampiri Engkau dalam ibadah kami minggu ini. Biarlah Tuhan hadir dimanapun kami berada, untuk mengurapi kami, memberkati kami, menjamah kami, menyembuhkan kami, memelihara kami, mencukupi semua kebutuhan kami, terutama di masa-masa yang sangat sulit ini. Biarlah Tuhan bersama dengan kami. Bersama dengan Tuhan kami tidak takut. Bersama dengan Tuhan kami dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Bersama Tuhan kami akan berhasil. Karena itu pimpinlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu yang kudus. Dan alat-alat yang dipakai ruangan ini tahbiskan, kuduskan Tuhan.
Kami alaskan doa permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kekasih jiwa kami, mempelai pria sorga kami. Kami telah berdoa, haleluya. Amin. Mari kita angkat puji-pujian, nyanyian Bila Takut Membayang. Takut membayang dan hatimu bimbang, pandang terus pada Tuhan, harap dan sembahyang. Dengan kuasa Roh Suci, naik lebih tinggi, haleluya tinggi, lewat gunung dan bila takut membayang. Takut membayang dan hatimu bimbang, pandang terus pada Tuhan, harap dan sembahyang. Dengan kuasa Roh Suci, naik lebih tinggi, haleluya tinggi, lewat gunung dan lembah. Saudaraku, bila takut membayang dan hatimu bimbang, pandang terus, lihat kepada Yesus, ya, dan biar rohani kita semakin menaik, ya, semakin menaik, bagaikan Raja Wali mengatasi semua badai kehidupan, ya, laut, gunung-gunung, ya, gunung-gunung pencobaan, lembah air mata, dan lautan luas yang menghampar, dan padang gurun sekalipun bisa terlewati oleh Raja Wali. Dengan kekuatan sayapnya, itulah firman dan Roh Kudus sayap kita, ya. Mari kita ganti nyanyian kita, Ebenezer, ya, nyanyian Ebenezer. Sampai di sini, sampai sekarang Tuhan menolong kita. Nyanyian yang indah. Teruslah berseru padanya, dia anak domba, mempelai pria surga, batu penolong yang berkemenangan. Haleluya, haleluya. Sampai sekarang Tuhan menolong kita. Sampai sekarang Tuhan menolong aku. Tuhan pasti memberikan pertolongan. Ebenezer, Ebenezer. Teruslah berseru padanya, dia anak domba, mempelai pria surga, batu penolong yang berkemenangan. Haleluya, haleluya. Sampai sekarang Tuhan menolong kita. Sampai sekarang Tuhan menolong aku. Tuhan pasti memberikan pertolongan. Ebenezer, 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 Ebenezer. Sampai sekarang, sampai hari ini,
sampai detik ini Tuhan menolong kita. Ebenezer artinya sampai sekarang Tuhan menolong kita. Jadi tiap hari Tuhan menolong kita. Keperluan kita akan Dia cukupi. Ya, nyanyian terakhir. Ya, ku dijangkaunya. Kita bangkit berdiri, kita persiapkan hati pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang menguatkan, menyembuhkan, memberi pengharapan kepada kita. Aku dalam kesesakan, aku berseru pada Yesus, ku berteriak mohon pertolongan, terdengarlah suaraku di bait-Nya. Betapa besar kasih setiamu, demi manusia kau berkorban, kau disalibkan, cucurkan darah, tebus semua dosa manusia. Jangkaunya dari tempat tinggi, Dia melepaskanku dari musuh. Jadilah Tuhan perisai hidupku. Haleluya, pujilah Tuhanku. Haleluya. Haleluya, pujilah Tuhan. Mari kita akan berdoa untuk firman Tuhan, supaya firman Tuhan terbuka rahasianya bagi kita. Kita tundukkan kepala. Kembali kami menundukkan diri di hadapan-Mu serendah-rendahnya. Mohon belas kasih dan kemurahan-Mu, kebaikan-Mu. Berilah kepada kami kasih-Mu yang berlimpah-limpah. Lawatlah kami Tuhan di tengah kesulitan-kesulitan yang sedang kami hadapi. Jamalah kami setiap pribadi. Ciptakanlah apa yang kami perlukan, yang belum kami miliki Tuhan. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami siap mendengar. Hamba yakin firman-Mu sanggup mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Sebab firman-Mu dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya, kuasanya tidak pernah berubah. Biarlah kami belajar merendahkan diri Tuhan, dan kami menanti-nantikan firman-Mu. Berfirmanlah, kami siap mendengar. Kuasa kegelapan setan iblis yang mengambil benih firman-Mu kami tolak dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus menguduskan kami. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, hamba telah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, sebelum saya sampaikan firman Tuhan, saya sapa dulu anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Ya, saya sapa dulu Pak Diaken Lewi M. Silaban di Marga Asih. Kemudian Opu Petra Ciputri di Cimahi. Kemudian sepupu saya Dr. Uli Borutorus di Bekasi. Kemudian Bapak Pendeta Herian Suryanto di Tangerang, Korwil
GBS Banten, kemudian rekan saya pembina di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahan Negara, yaitu Bapak Daniel Mangundap, ya. Kemudian Bapak Dr. Alex Tampu Bolon, MM, dan Ibu Herlina, ya, sekretaris kami, Herlina Kambaren, dan juga Diaken Ibu Agnes Subakir, dan semua rekan hamba Tuhan, umat Tuhan, Jemaat Firdaus dimanapun berada, dan semua yang mengikuti baik di dalam dan luar negeri, di kota dan di luar kota. Puji Tuhan, tiba waktunya kita untuk membuka Alkitab kita yang bertemakan mengenai pemeliharaan dan pemulihan. Pemeliharaan dan pemulihan tubuh Kristus. Dari kisah, ya, 2 kisah yang sangat parah tapi dipulihkan, ya, dipelihara. Kita ambil dari Lukas pasal yang ke-4, ayat yang ke-25 sampai yang ke-27. Lukas 4 ayat 25 mulai. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Ini kata Tuhan Yesus, ya. Pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, dari Israel maksudnya, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarpat, di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, disucikan, disembuhkan, maksudnya selain daripada Naaman orang Syria itu. Mendengar itu sangat marahlah mereka. Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu, ya. Nah, saudaraku, jadi ini firman Tuhan yang kita dengarkan, ya. Jadi dari Lukas pasal 4 ayat 25, ya, intinya ayat yang ke-25 sampai 27, ya. Ini adalah salah satu khotbah Tuhan Yesus di dalam sinagoge atau dalam rumah ibadah, ya, di mana saudaraku di Nazaret waktu itu dia menyetir, ya, mengutip beberapa peristiwa dalam perjanjian lama, yaitu kisah seorang janda Sarpat di kota atau di daerah Sidon, ya, maksudnya di kota Sarpat di negeri Sidon, di mana seorang janda pada masa krisis moneter, bukan saja moneter tapi krisis dalam segala hal, ya, termasuk moral. Waktu itu penyebabnya adalah Ahab raja Israel telah meninggalkan Tuhan, menjadi penyembah berhala, ya, yang diarahkan oleh istrinya Isabel, ya.
Harusnya istri tunduk kepada suami, tapi suami yang tunduk kepada istri. Diarahkanlah ibadahnya Israel kepada waktu itu bukan kepada Tuhan, tetapi kepada berhala, ya. Dan itu membuat sakit hatinya Tuhan. Sakit hatinya Tuhan. Pada masa itu nabi yang besar ada di situ, yaitu Nabi Elia. Ya, Nabi Elia dan Ahab ini dengan kekuatannya, dengan istrinya Isabel ini, ya, dalam wahyu disebut itu ya seperti nabi, ya, nabi tapi nabi palsu, ya. Kemudian singkat ceritanya, orang Israel diarahkan pada penyembahan Baal, berhala, ya, berhala, ya, yang merupakan kejijikan bagi Tuhan sendiri, ya. Dan sebagai akibatnya adalah maka Elia berdoa supaya jangan turun hujan, ya. Dan masa itu Elia mengadu kepada Tuhan karena sudah banyak nabi-nabi dibunuh oleh Ahab, Isabel ini, ya, dengan istrinya Isabel, ya. Kemudian Elia berdoa supaya jangan turun hujan, dan hujan pun tidak turun selama 42 bulan. Selama 42 bulan atau 3,5 tahun, ya, atau sama dengan 1260 hari. Ya, ini adalah gambaran, ya, gambaran masa 3,5 tahun yang akan datang. Ya, zaman 3,5 tahun yang akan datang dalam kitab Wahyu. Ya, dalam kitab Wahyu, ya, akan datang masa-masa sulit, masa-masa yang sangat sukar bagi dunia, ya, di seluruh negeri, ya, seluruh negeri. Tetapi saudaraku, justru pada masa-masa yang sulit itu, masa yang sukar itu, sudah ada gambarannya, ya, bahwa janda Sarpat, ya, mendapat kemurahan, mendapat lawatan Tuhan, ya. Dan ketika bencana kelaparan itu hebat sekali, memang waktu itu Nabi Elia tinggal di tepi Sungai Kerit, ya, Sungai Kerit, ya, di dekat Sungai Jordan, ya. Nah, tapi waktu pagi dan petang Tuhan menyuruh burung gagak membawa daging dan membawa roti, ya. Jadi membawa daging dan roti, siap makan, ya, siap saji, ya. Tidak terpikirkan dari mana itu daging, dari mana itu roti, ya. Pokoknya orang benar dipelihara pada masa kesulitan, ya. Orang yang benar pasti Tuhan pelihara di masa-masa yang sulit, ya. Dan dia bisa minum dari sungai itu, tapi karena sudah lama berbulan-bulan, ya, terjadilah kekeringan. Jadi dia tidak ada lagi minum di situ. Nah, kalau di sini sudah tidak bisa, ya, Tuhan utus dia ke tempat yang lain, ya. Nah, ke tempat yang lain, lalu Tuhan sudah persiapkan seorang janda miskin, bukan janda kaya, ya, bukan janda tebal banyak uang, tapi janda miskin, ya, bukan orang Israel, tapi justru bangsa kafir, ya. Tuhan berkata, pergilah ke kota Sarpat, aku sudah menyuruh mempersiapkan seorang janda untuk memelihara engkau. Lalu dia tinggalkan itu Sungai Kerit dan dia pergi ke
Sidon, ya. Nah, di pintu gerbang kota itu dia melihat ada seorang ibu sedang memungut kayu bakar, ya. Dan dia berkata, ya, berikan aku minum. Ya, waktu dia mau pergi ngambil minum, lalu dia berkata, berikan aku roti. Makan. Ya, tetapi janda ini jujur, dia berkata, ya, bahwa aku tidak punya apa-apa di rumah. Ya, aku tidak punya apa-apa di rumah selain tepung segenggam, ya, dan minyak sedikit dalam buli-buli. Ya. Kemudian aku mengolah, aku mungut kayu dan aku pulang. Setelah itu nanti aku makan dengan anakku. Kemudian nanti kami akan mati. Jadi saudaraku, ini masa krisis panjang, tidak ada lagi bekal. Hanya tepung segenggam, minyak sedikit dalam buli-buli. Parah keadaannya, ya, masa kemarau panjang. Nah, kita juga sekarang dunia juga sedang mengalami resesi, krisis. Ya, krisis dalam segala hal. Ya, terutama udah mulai kerasa betapa sulitnya untuk memenuhi kebutuhan rohani, ya, kebutuhan jasmani. Ya, kita sekarang ibadah online. Ya. Nah, ada orang berkata rasa-rasanya sudah lama ya kita nggak jumpa, ya, begitulah, ya. Dan masih puji Tuhan kita masih bisa beribadah walaupun via online lewat HP yang dipersiapkan oleh para ilmuwan bagi kita. Dan kemudian saudaraku, janda ini pun nurut dia, nurut. Lalu dia dahulu buat Elia. Ya. Jadi mendahulukan, mengutamakan. Ya, mengutamakan Tuhan, mendahulukan Tuhan. Bukan membuat Tuhan di belakang, tapi menomorsatukan Tuhan. Ya, ini hamba Tuhan, ini Elia, ini wakilnya Tuhan. Ya, hamba Tuhan. Buatlah dahulu bagiku, setelah itu bagimu. Sebab beginilah firman Tuhan, tepung segenggam itu tidak akan berkurang, tidak habis sampai Tuhan kembali mencurahkan hujan berkat ke bumi. Janda ini dia menurut. Penurutan dibutuhkan, mengutamakan Tuhan. Ya, makanya kalau bangun pagi jangan lebih dulu saudara minum kopi, ya, atau cari makanan jasmani, tapi berdoa dulu, baca Alkitab, ya, dahulukan Tuhan. Ya. Nah, kalau gajian begitu juga dahulukan Tuhan. Jangan dimakan dulu, jangan dipakai dulu. Ya, ambillah dulu miliknya Tuhan, 1/10 dari yang kita terima. Selalu dahulukan Tuhan. Begitu saudara mendahulukan Tuhan, maka mujizat akan terjadi dalam hidup. Ingatlah ada kolam Bethesda di Yerusalem. Ya, kalau di situ banyak orang, berbagai-bagai penyakit ada di situ, semua penyakit ada di situ. Yang lumpuh, yang buta, yang macam-macam, timpang, sakit apa saja ada di situ. Ya, menunggu goncangan air yang digoncang oleh malaikat. Ya, malaikat menggoncang, kemudian begitu orang melihat datang malaikat, digoncang itu, ya, kolam Bethesda itu, dan orang berlomba-lomba masuk ke dalam kolam itu. Dan siapa yang lebih dulu masuk ke kolam itu, sembuh apapun juga penyakitnya. Apapun juga penyakitnya. Tapi yang sembuh, yang ditolong, yang mengalami mujizat adalah yang pertama kali. Yang pertama kali. Ya. Nah, yang nomor belakang, nomor sekian, nggak dapat apa-apa. Ya. Nah,
sudah. Jadi yang pertama kali, maksudnya yang mengutamakan Tuhan. Air ini maksudnya air firman Tuhan. Ya, malaikat itu masuk, malaikat jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala jemaat yang menyampaikan firman Tuhan. Dia goncang air itu, dia sampaikan firman Tuhan. Siapapun yang mengutamakan firman Tuhan akan terjadi mujizat baginya. Apapun masalahnya pasti diselesaikan oleh Tuhan. Jadi utamakan Tuhan. Ya, utamakan Tuhan. Utamakan firman. Begitu saudara mengutamakan Tuhan, maka mujizat akan terjadi. Air itu air firman yang sedang digoncang, disampaikan kepada setiap umat Tuhan. Seperti sekarang ini, ya. Nah, ketika kita dengar firman Tuhan, maka firman itu berkuasa memulihkan saudara. Akhirnya janda ini dia praktekkan firman. Elia makan, anaknya makan, janda ini pun makan. Semua terpelihara di masa-masa yang sulit sekali. Siapapun kita, utamakanlah Tuhan. Maka saudara pasti dipelihara oleh Tuhan di masa-masa yang sulit. Puji Tuhan, ya. Nah, saudaraku, kemudian itu kisah yang pertama tadi, yaitu Elia dengan janda Sarfat terpelihara di masa-masa yang sulit. Jadi masa sulit ini saudara tidak perlu khawatir. Ya, selalu Tuhan berkata, jangan khawatir mengenai hidupmu, mengenai yang dimakan, yang diminum, dipakai. Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa lain. Ya, semua orang mencari itu. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Utamakan Tuhan, kerajaan Allah. Semua pasti ditambahkan, bukan makin dikurangi. Tuhan tambahkan padamu. Puji Tuhan. Jadi jangan khawatir, ya. Dengarkan firman Tuhan, utamakan Dia. Tuhan nomor satu. Ya, begitu kau nomor satukan Tuhan, Tuhan juga mengutamakan engkau. Ya, kalau Tuhan mau kau buat nomor belakang, bisa saudara dibelakangi oleh Tuhan. Ya, tapi kalau kita mengutamakan Tuhan, Tuhan pun mengutamakan kita. Puji Tuhan. Itu soal pemeliharaan. Pemeliharaan, yaitu pemeliharaan tubuh Kristus. Ya, tubuh. Ya, ini kepala saya ada tubuh. Semua kebutuhan tubuh ini dari kepala, asupannya dari kepala, pendengaran di kepala, mulut di kepala, semua. Ya, kepala itu menuju Kristus. Ya, Dialah pemelihara kita ini. Jadi kalau kita terima Dia sebagai kepala, maka kita tubuhnya akan dipelihara dengan sempurna. Ya, sampai kepada anak-anak kita. Masa susah ini, mari. Terima Dia sebagai kepala. Engkaulah kepala. Ya, engkaulah kepala. Maka tubuh pasti dia pelihara. Ya. Nah, seperti suami, dia kepala, dia pelihara istrinya. Begitu juga Kristus itu mempelai pria surga, kepala. Pasti kita tubuhnya dipelihara. Dia cukupi kebutuhan kita. Hubungan yang paling intim yang tak dapat terpisahkan adalah hubungan kepala dengan tubuh. Mau coba kepala tubuh dipisah, pasti mati. Ya. Jadi kalau kita dengan Kristus menyatu, Dia kepala, kita tubuh, diikat oleh kasih, ya, maka kita akan merasakan kasih-Nya, pemeliharanya mengalir kepada kita. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yaitu kisah Naaman. Naaman ini adalah seorang Syria, ya, Suriah atau Syria sekarang, ya, di mana dia seorang panglima jenderal berbintang 4, ya, jenderal, ya, kemudian panglima, dan Tuhan memberikan selalu kepadanya kemenangan kemanapun dia berperang.
Kemanapun raja menyuruh dia berperang, selalu menang, selalu menang, selalu menang, selalu menang. Memang Alkitab mengatakan pertempuran itu di tangan Tuhan. Peperangan itu di tangan Tuhan. Ya, itu dikatakan dalam 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat 47. Boleh dibaca? Ya. Nah, 1 Samuel 17 ayat 47. Peperangan itu di tangan Tuhan. Jadi kalau engkau sedang mengalami peperangan, ya, pergumulan, di tangan Tuhan. Pergumulan, peperangan. Kita baca. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun akan menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Jadi saudaraku, di tangan Tuhan itu pertempuran. Ya. Jadi karena di tangan Tuhan kita pertempuran, pasti Dia berikan kemenangan kepada orang-orang yang dikasih. Ya, jadi kalau engkau sekarang menghadapi pergumulan, perjuangan, peperangan yang berat sekali bagimu, ya, engkau melihat musuhmu begitu banyak, jangan engkau takut, jangan tawar hati, ya, sebab Tuhan akan memberikan engkau kemenangan. Di tangan Tuhanlah pertempuran, dan pasti Dia beri engkau kemenangan. Dia beri engkau kemenangan. Amin. Amin. Dia pelihara di masa-masa yang sulit. Kalaupun ada peperangan, pergumulan, pencobaan, Dia akan memberikan engkau kemenangan. Dan kemenangan ini disebut kemenangan yang hilang gemilang. Puji Tuhan. Ya. Kemudian di rumahnya Naaman ini ada seorang tawanan perang, perempuan, gadis Israel. Dia lihat tuannya, ya tuannya itu kusta, lalu dia berkata kepada nyonyanya, istri Naaman ini, kalau saja tuanku Naaman menghadap nabi yang di Israel, pasti dia disembuhkan. Ya, nah ini pembantu rumah tangga, hamba, tapi menjadi berkat, menceritakan firman Tuhan kepada tuannya, menjadi berkat dimanapun engkau berada. Jadilah berkat, ceritakanlah firman Tuhan supaya orang lain mengalami mujizat Tuhan. Ya, dimanapun engkau berada sekarang, mungkin engkau menghadapi bosmu, keadaannya sulit, ceritakanlah kuasa Tuhan. Ya, pasti sanggup menolong seperti Naaman ini. Ya, lewat hambanya ini. Ya, gadis Israel tawanan. Lalu Raja Israel, Raja Aram, ya, Raja Syria ini membuat surat dibawa oleh Naaman ini ke Israel, dan sampailah surat itu yang dibawa oleh Naaman ini kepada Raja Israel. Tapi Raja Israel itu dia robek, apa itu maksudnya, pakaiannya, ya. Lalu kemudian dia berkata, Allah ke aku ini, wah ini cari gara-gara ini, mau perang nih. Sampai itu kepada Nabi Elia, ya, kepada Nabi Elisa, ya, sampai peristiwa kepada Nabi Elisa. Nah, lalu dia berkata, coba dia datang ke sini, ya, supaya dia tahu seorang nabi ada di Israel. Suruh dia datang. Lalu datanglah Naaman ini dengan pasukannya, keretanya, kebesarannya di rumah, depan rumah Nabi Elisa ini. Ya, dikira Nabi Elisa ini datang, dikira Naaman ini Nabi Elisa akan datang ke pintu, lalu kemudian meraba-raba kustanya itu menyembuhkan dia. Ya, tapi Nabi ini berkata begini, ya, kepada hambanya, suruh dia mandi 7 kali di Sungai Jordan, pasti dia sembuh. Wah, ini jenderal ini masa kecewa dia. Wah, saya kira dia datang menggerakkan tangannya, ya, mengurut mau menyembuhkan saya supaya sembuh dari kustaku. Ya, aku disuruh mandi di Sungai Jordan, di
negeriku ada sungai Parpar Abana tempat aku mandi. Ya, kenapa harus di sini? Ya, nah nyaris tidak tertolong, Sudah jauh-jauh datang, ya, tapi kemudian nyaris tidak dapat apa-apa. Nah, pembantunya, hamba-hambanya memberi nasihat. Makanya siapapun kita harus mau menerima nasihat. Alkitab mengatakan saling menasehati. Contoh, anak kecil, waktu kita meninggalkan rumah, saya pernah meninggalkan rumah jemaat, anak sekolah minggu berkata, "Om, hati-hati ya." Nah, itu bagus. Hati-hati di jalannya. Nah, kalau kita, masa anak kecil kasih nasihat kepada saya? Saling menasihati, mengingatkan. Ya, jadi juga anak buahnya mengingatkan jenderal ini. Dia berkata kepada jenderal ini, "Sang jenderal, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sangat sulit kepada Tuhan, pasti Bapak melakukannya. Pasti melakukannya. Ini kan perkara mudah saja. Tuhan Bapak ini kan disuruh hanya mandi 7 kali di sungai Jordan sembuh." Iya, pikir dia sederhana. Lalu dia pergi ke sungai Jordan, cemplungkan 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, ke-7 kali terjadi mujizat. Ya, akhirnya Alkitab mengatakan tubuh yang rusak dari kepala sampai telapak kaki, rusak oleh kusta, sekarang tahir bersih oleh mandi di sungai Jordan. Mandi di sungai Jordan. Nah, ini gambaran kenajisan, dosa kenajisan. Ya, kalau orang kusta itu di mana-mana ada daging liar. Ya, daging liar. Coba saudara baca nanti Imamat 13-14 itu kisah orang kusta. Ya, itu panjang ceritanya itu ya. Cara pentahirannya, cara memeriksa apakah seorang itu sudah suci. Ya, ternyata anak aman ini suci. Ya, pulih tubuhnya seperti tubuh anak yang kecil, sempurna. Ini hasil dari mandi 7 kali di sungai Jordan. Ya, nah jadi ini tubuh yang rusak. Tubuh ini bisa keluarga yang tercerai-berai. Suami, istri, anak sudah mungkin tercerai-berai, hancur-hancuran. Ya, keluargamu hancur-hancuran. Liar, mungkin suamimu liar, anakmu liar, istrimu lagi liar. Di mana-mana ada daging liar. Kesatuan tidak ada lagi. Perhatikan saudaraku. Tapi Naaman dia nur. Mandi 7 kali di sungai Jordan. Mandi ini maksudnya mandi firman Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Praktekkan firman Tuhan. Maka mujizat pasti terjadi. Tidak ada jalan lain. Ya, firman itu adalah pribadi Allah sendiri. Ya, firman itu dengan Roh Kudus bekerja bersama-sama. Nah, perhatikan saudara. Jadi Naaman ini pulih. Ini gambaran pemulihan tubuh Kristus. Pemulihan tubuh Kristus lewat mandi. Coba dalam Efesus pasal 5 ayat 26 ya. Nah, ini nih. Mandi itu mandi firman. Ya. Untuk menguduskannya. Nah, menguduskannya maksudnya dari kusta, dari kenajisan, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Ya, dimandikan, disucikan oleh mandi firman Tuhan. Angka 7 itu angka sempurna. Jadi dengar firman Tuhan, terus menerus dengar firman Tuhan. Cepat atau lambat pasti engkau dipulihkan. Semua daging liar tadi, anggota-anggota tubuh, anggota keluarga yang liar nanti akan dipulihkan, disembuhkan. Inilah kuasa firman Tuhan. Ya, jadi firman Allah tidak mungkin gagal. Ya, tidak mungkin gagal. Dia selalu berhasil menolong setiap orang.
Nah, saudara, jadi pengalaman Naaman ini satu pelajaran yang berharga, bahwa satu kali tubuh Kristus, ya, tubuh Kristus itulah kita ini, ya, yang terdiri dari banyak denominasi gereja, ya, merek gereja, nanti akan dipersatukan, ya, akan dipersatukan dalam satu tubuh, ya, tubuh. Pastilah kalau kita bagian dari tubuh Kristus, pasti dipulihkan. Pasti dipulihkan. Jadi tubuh Kristus itu dipelihara di masa-masa yang sulit, kemudian mengalami pemulihan. Mulai dari diri kita, suami istri, ya, orang tua dengan anak, gembala dengan jemaat, ya, mengalami pemulihan. Ya, jadi pemulihan ini dibutuhkan untuk mengalami suatu keadaan yang tanpa sakit-sakitan. Ada lagi rasa sakit-sakitan. Ya, orang kusta itu parah keadaannya, ya, menderita. Jadi pangkat dia punya, harta dia punya, tapi menderita karena dosa kenajisan. Ya, kusta itu gambar kenajisan. Ya, coba ini yang membuat manusia najis. Saya baca dulu saudara, dalam Markus pasal 7, ini tidak boleh ada dalam keluarga, ya. Ayatnya yang ke 20 mulai, Markus 7, katanya lagi, kata Yesus, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, 1, percabulan, 2, pencurian, 3, pembunuhan, 4, perzinahan, 5, kemudian keserakahan, 6, kejahatan, 7, kelicikan, 8, hawa nafsu, 9, iri hati, 10, hujat, 11, kesombongan, 12, kebebalan, 13. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Angka 13 itu angka bangsa kafir. Bangsa kafir Israel 12 suku, ya. Nah, kebetulan ini Naaman ini bangsa kafir. Ya, bangsa kafir. Janda Sarfat juga bangsa kafir. Tapi Tuhan lawan. Ya, ini sekarang zamannya bangsa kafir. Israel menolak Injil. Sampai sekarang Israel itu menolak Injil. Sampai sekarang belum percaya Yesus mereka. Mereka menyalibkan Tuhan. Ya, nah, tapi kitalah sekarang yang dilawat oleh Tuhan. Kita dilawat oleh Tuhan. Janda Sarfat dilawat oleh Tuhan. Bangsa kafir. Naaman juga, ya, mendapat lawatan dari Tuhan, pemulihan dari Tuhan. Dan janda Sarfat dipelihara, Naaman dipulihkan. Jadi Tuhan mau memelihara kita, merawat kita, dan Dia mau membuat kita menjadi kudus, tak bercacat, tak bercela. Ya, jadi jangan khawatir mengenai apapun yang dimakan, diminum, dipakai. Tuhan sanggup mengadakan. Ingatlah yang parah-parah ini, ya, parah, ya. 3,5 tahun terpelihara janda ini, Naaman yang sudah hancur tubuhnya dikuduskan. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita nyanyikan sebuah lagu El Shaddai. Tak usah ku takut. Roh Kudus menolong kita. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku.
Roh Kudus hiburku, tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya berlimpah, El Shaddai. Mari kita mau berdoa. Yang mau didoakan, mari jamah tangan kananmu, tangan kirimu taruh pada dadamu, tangan kananmu angkat. Kalau sakit, tangan kirimu boleh taruh pada penyakit yang sedang sakit. Kalau tidak memungkinkan, taruhkan tangan kirimu pada dadamu. Pergumulanmu, kesusahanmu, bawalah kepada Tuhan. Dia melawat engkau, Dia melawat engkau seperti janda Sarpat, seperti Naaman. Dipulihkan dan dipelihara. Tubuh Kristus itu, kita ini pasti Tuhan pelihara. Tuhan pulihkan. Keadaan apapun sanggup Tuhan memulihkan. Hamba berdoa buat anak-anakmu, seberapa yang mendengar dimanapun mereka berada. Hamba berdoa, Tuhan ampuni dosa kesalahan kami. Kami mau percaya padamu, Engkaulah Juru Selamat, Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja yang mengasihi kami. Kami adalah tubuh-Mu Tuhan. Biarlah Engkau memelihara kami sebagai tubuh-Mu, Engkau kepala. Begitu juga pulihkan kalau ada penderitaan, sakit, penyakit, ada anggota keluarga, entah suami, istri, anak yang masih liar belum dipulihkan. Hari ini Tuhan kami berdoa, persatukan dalam satu tubuh Kristus, supaya semua anggota keluarga, suami, istri, anak-anak selamat semua dalam satu tubuh Kristus yang akan diangkat meninggalkan dunia ini untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus, Kepala Gereja, mempelai pria sorga kami. Hamba berdoa, Tuhan ampuni segala dosa mereka, peliharalah mereka seperti Engkau memelihara janda Sarpat. Dalam nama Tuhan Yesus, pelihara, cukupi kebutuhan mereka, baik yang rohani dan yang jasmani. Penyakit juga, apapun yang terjadi pada mereka, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, lawat sembuhkan mereka, persatukan nikah keluarga mereka dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa buat bangsa negara kami, presiden kami, wakilnya, semua gubernur wakilnya, semua kepala daerah tingkat 2 wakilnya, semua muspika dan semua kepala desa dan lurah, RW, RT, masyarakat Indonesia kami doakan supaya Tuhan kiranya memelihara, mencukupi kebutuhan mereka. Bahkan TNI Polri berkati mereka, semua panglima Engkau berkati Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Berikan kami kesabaran, ketabahan. Biarlah Tuhan memelihara kami seperti janda Sarpat dan memulihkan kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan sekarang saudaraku, terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.